Halo semuanya, balik lagi di Adis Talk. Adis Talk. Sahabat Upscape, kali ini aku mau ngasih sesuatu yang beda sih buat kamu semuanya. Kenapa? Karena kemarin-kemarin kita sudah membicarakan hal yang serius-serius. Kali ini kayaknya kita perlu mengendorkan syaraf-syaraf kita dulu nih sahabat Upscape. Aku mau ngajak kamu jamming kali ini. Nah, barengan sama siapa? Kita kenalan dulu deh sahabat Upscape. Ada Bang Iwan. Halo Bang Iwan, selamat siang. Kalau sekarang selamat siang ya. Oke, halo Ade, selamat siang juga. Oke sahabat Upscape, Bang Iwan ini adalah apa coba tebak? Nggak pada mau nebak kan? Aku kasih tahu deh, Bang Iwan ini dibilang entertainer juga lah ya, masuk. Tapi punya andil di keperawatan? Punya juga, ada juga. Jadi Bang Iwan ini itu punya channel YouTube namanya Faon Kreatif Musik, Bang ya? Ya, betul. Nah, di sana kalau kamu cek channel YouTube-nya sahabat Upscape, di sana itu udah ada tuh beberapa single. Bener ya Bang ya? Single ya? Beberapa single. Ya, betul, single. Beberapa single di sana yang sudah dirilis sama Bang Iwan, sahabat Upscape. Single. Jadi single semuanya ya. Oke deh, tapi Bang Iwan kita mau cerita-cerita dulu deh. Kita mau tanya-tanya sih lebih tepatnya ya. Kenapa sih itu dibikin satu channel YouTube Faon Kreatif Musik? Oke, baik Ade, terima kasih. Itu channel Faon Kreatif Musik sebenarnya awalnya dari, kebetulan saya kan juga pengurus di PPNI Kota Padang ya, bidang Infocom. Jadi kita PPNI Kota Padang itu setiap tahun, setiap HUT PPNI itu ngadain lomba lagu antar perawat se-Kota Padang. Nah itu kan di bidang organisasinya ya. Nah, saya kepikiran habis orang tuh juara 1, juara 2, tapi tempat penyalurannya nggak ada. Oke, tempat penyalurannya nggak ada gitu ya. Penyalurnya nggak ada, makanya kita berinisiatif untuk bikin channel Faon itu. Itu Faon Kreatif Musik itu kalau badan hukumnya itu dalam bentuk PT ya. Kita memang harus ada legalitas, bukan hanya sekedar channel. Jadi kita nanti sudah kita urus bikin itu, nama PT-nya sebenarnya itu PT Faon Mahkota Putih. Nah, jadi dari namanya juga itu udah jelas arahnya ke perawatan ya intinya. Jadi kita punya prinsip di channel Faon ini kita usahakan semua penyanyi atau penyanyi lah intinya itu kita usahakan semua perawat gitu. Dan untuk sampai saat ini sih masih perawat sih. Di dalam channel ya baru masih 4 lagu yang ada masih 4 lagu, dan yang belum tayang tuh sekitar masih ada 7 lagu lagi yang belum tayang. Mungkin tayang awal bulan besok. Itu semuanya perawat semua. Oke, perawat semua. Jadi kita memanfaatkan yang ada gitu ya Bang Iwan. Jadi Faon Kreatif Musik ini dihadirkan untuk menyalurkan gitu ya bakat-bakat atau teman-teman perawat yang bisa nyanyi gitu. Nah kan aku juga lihat udah ada 4 lagu. Ya betul. Udah ada 4 lagu di channel YouTube-nya Faon Kreatif Musik. Nah itu yang nyiptain siapa? Nyiptain sendiri kah? Atau memang ada lagu di iniin? Atau gimana sih itu ceritanya? Oke. Itu di channel Faon sekarang ada 4 lagu yang sudah publish, so kita tidak cover ya. Kalau cover itu kan nyanyi yang sudah ada yang kita nyanyikan. Kalau kita di Faon, semua karya yang tampil di situ semuanya asli, original yang kita produksi sendiri. Kalau dari lagu kita itu kita kerjasama dengan pencipta lagu. Jadi kita pakai lagunya, mungkin kita bisa kita beli atau bisa kita Faon sama pencipta lagu ya. Kadang kan bisa juga tuh barter produk, dikasihnya 3 lagu, jadi kita kasih 3 video gitu. Jadi bisa kerjasama lah dengan pencipta lagu. Kemudian kalau untuk video itu kita punya tim sendiri ya, kita punya tim sendiri. Nah, tapi
kalau memang apa namanya tim kita juga ada kegiatan, kita ada juga tim lain yang bisa kita minta tolongkan untuk videonya. Intinya semuanya dalam phone ini adalah tim, banyak timnya sebenarnya ya. Ada tim editing, tim video, cipta lagu sama dubbing. Oke, berarti di dalam satu ini Pawon itu banyak timnya ya, dan umumnya betul. Mengeksplor bakat-bakat teman-teman dari perawatan, betul ya Bang Iwan ya? Ya betul. Nah itu ketemunya teman-teman yang berbakat itu di mana sih Bang? Kan kalau kita ngomong soal keperawatan luas, sebenarnya banyak teman-teman kita yang perawat gitu ya. Nah tapi itu menemukan bakat-bakat mereka itu lewat apa sih selain lewat acara dari PPNI? Oh sebenarnya banyak ya dari keperawatan yang punya bakat nyanyi. Cuman ya ada cumannya satu. Kadang-kadang itu PON seperti saya dan tim itu menghubungi personnya sendiri ya, mau nggak nyanyi, mau nggak itu, mau nggak nyanyi, mau dubbing segala macam. Tapi yang jadi masalah satu perawatnya sendiri sih yang sebenarnya kurang pede ya sebenarnya. Padahal kita sudah sudah punya lahan ya, lahan basah sebenarnya itu yang bisa dimanfaatkan sebenarnya. Intinya itulah nanti tugas kami dari PON lebih menggali lagi sih bakat-bakat teman-teman sejawat semua perawat Kota Padang khususnya. Mungkin bisa merambah ke Sumatera Barat sih. Karena rata-rata setiap ditanyakan itu semuanya nggak pede, biarlah saya cover aja, pakai gitar gitu. Kalau di phone sih prinsipnya kalau cover kita nggak apakan, karena biar kita musik kita semuanya original. Oke, jadi banyak cap. Nah, buat kamu teman-teman sejawat yang punya bakat menyanyi boleh di komen di sini dong ya. Nanti siapa tahu nih bisa dikasih lagu gitu sama Faun ya, Bang Iwan ya. Ya betul sekali. Oke, tapi nih Bang Iwan aku mau tanya juga deh, kan ada kesibukan lain nih di bidang keperawatan juga berkarir, terus di bidang musik juga. Nah itu ngebagi waktunya gimana sih? Ya sebenarnya sih saya perawat ya, udah lebih 10 tahun ya bekerja ya sejak tahun 2010, dan itu juga pindah-pindah rumah sakit ya. Mungkin kalau dihitung udah 5 rumah sakit yang saya kunjungi untuk bekerja ya. Terakhir saya sekarang bekerja di Rumah Sakit UNAN ya, Rumah Sakit Universitas Andalas. Cara saya membagi waktu yaitu untungnya kita sebagai perawat ya. Kita kan dinas shift-shiftan ya. Pagi-pagi, sore-sore, malam-malam, libur-libur. Nah, jadi kita dilepas dinas. Prinsip saya adalah kegiatan di luar keperawatan itu tidak mengganggu aktivitas kita di rumah sakit atau di tempat kita bekerja. Itu prinsip. Intinya jangan karena kita aktif di musa itu segala macam, itu tidak. Prinsip saya adalah kegiatan di luar keperawatan atau di luar profesi saya itu setelah saya selesai bekerja, itu aja. Oke, jadi prinsipnya yang namanya dinas, yang namanya tugas utama sebagai perawat itu nggak boleh keganggu gitu ya Bang Iwan ya? Tidak boleh terganggu, itu adalah prinsipnya yang di awal harus ditekankan dulu. Nah, jadi ini untuk kamu sahabat Upscape yang punya double job sebagai perawat juga, tapi punya pekerjaan lain juga, yang namanya pekerjaan utama kamu sebagai perawat itu tidak boleh terganggu ya. Jadi harus bisa waktunya. Oke deh, tapi ini Bang Iwan kan timnya banyak nih, yang bisa nyanyinya juga ada gitu. Tapi untuk menemukan waktu yang pas untuk berdiskusi untuk satu karya itu gimana sih caranya? Kan kalau misalkan Bang Iwan nih jadwalnya beda lagi, belum nanti yang lainnya beda lagi. Nah itu cara cocokin waktunya gimana sih, susah nggak? Kalau cara cocokin waktu sebenarnya sih nggak susah sebenarnya ya. Kenapa nggak susah? Karena kalau untuk di phone kebetulan kita yang ngatur semuanya ya, ngatur waktunya kita sendiri yang ngatur. Jadi kita harus jadwal apa dinas itu shift-shiftan ya di Rumah Sakit UNAN, pagi-pagi, sore-sore, malam-malam libur. Setelah dinas pagi saya itu bisa kegiatan. Sebelum dinas sore saya juga bisa, apalagi kalau dinas malam. Dinas malam itu seharian full saya kegiatan. Nah, dilepas libur itu libur-libur habis dinas malam. Nah, di situ saya fullkan semua untuk menyelesaikan kegiatan proyek yang dilalui minggu yang lalu gitu. Jadi, yaitu tadi
Intinya kita kalau di luar profesi itu kita yang ngatur jadwalnya. Jadi itu makanya saya bilang tadi prinsip di awal, tidak mengganggu jadwal dinas kita di rumah sakit atau utama kita bekerja. Tapi kan kadang-kadang ada juga orang terlalu aktif di luar, nah terbengkalai pekerjaan. Nah itu jangan ya. Prinsipnya tetap kita sebagai perawat adalah profesi kita yang kita dahulukan. Oke, profesi kita sebagai perawat itu yang didahulukan, sahabat Upscape. Jangan sampai terganggu gitu. Tapi ini Bang Iwan, untuk satu karya deh, untuk satu lagu itu biasanya makan waktu berapa lama sih dari take suaranya sampai mixingnya sampai jadi banget, itu berapa lama sih biasanya? Kalau untuk satu lagu kalau benar-benar kita 1 minggu selesai. Nanti karena kita terkendala mungkin di proses mixing dan mastering ya, mixing dan mastering itu kita pakai pihak ketiga. Karena kita nggak bisa ikut campur gimana, karena itu terkait karya seni ya, kita tidak boleh masuk ke dalam, karena itu kalau sempat kita masuk ke dalam nanti bisa jadi nanti hasil karya kita juga nggak seperti yang kita harapkan. Itu aja sih, paling 1 minggu paling lama. 1 minggu. Tapi kalau seandainya semua lagu sudah oke sama pencipta, tim video sudah ready, tim editing sudah ready, studio juga oke, itu paling 1 hari selesai. 1 kali 24 jam bisa dikejarkan full ya. Tapi itu dengan catatan kalau semua tim ready ya, kalau tim semua ready. Semuanya ready ya, tapi kalau enggak itu bisa makan waktu 1 minggu ya. Ya, 1 minggu maksimal itu. Waduh, ternyata untuk menghasilkan sebuah karya itu gak gampang, sahabat Upscape. Memang butuh waktu gitu ya. Oke, nah kalau di Bang Iwan sendiri nih, kan aku lihat 4 lagunya itu ada lagu bahasa Minang juga ya? Iya, Minang, Selorok Indonesia itu. Oke, tapi genrenya itu ditentukan sama font kah atau emang tergantung pribadi yang nyanyi aja nih pengennya lagu apa? Oke, kalau di font sih sebenarnya kita lihat tergantung pribadi yang nyanyi. Kita nggak boleh paksakan karena ini terkait karya seni ya, kreativitas orang masing-masing. Misalnya dia hobinya lagu dangdut ya, misal ya, tapi kita suruh dia lagu pop, itu hasilnya nggak akan maksimal. Tapi kalau misalnya dia home, itu bisa dipastikan. Bisa juga sih sebenarnya kalau dia dipaksakan, cuman kita nggak mengharapkan seperti itu. Kita sesuai dengan apa hobi dan apa genre lagu yang diminta. Oke, tergantung sama si penyanyinya gitu ya? Ya, tergantung. Nah, kalau Bang Iwan sendiri, tergantung sama penyanyi. Kalau Bang Iwan sendiri nyanyinya Minang ya kalau nggak salah ya? Kalau saya kebetulan Minang sebenarnya Minang, tapi untuk bulan Maret itu saya rilis lagu Selorok 2 buah, itu mudah-mudahan launching di awal Maret minggu kedua. Itu saya coba juga lagu Selorok. Kalau saya sih sebenarnya kan saya sih gimana ya? Bukan melepas hobi lah sebenarnya ya kalau untuk nyanyi di situ. Kalau tampang-tampang seperti saya sih enggak ya nggak kurang lah gitu ya. Nah, tapi intinya itu sekedar hobi sebenarnya situ. Tapi saya coba untuk lagu Selorok lah di bulan April nanti. Jadi Minang, Selorok, oke. Nanti juga ada di dalam album berikutnya juga ada lagu komedi ya, komedi Minang. Itu saya coba semua. Itu khusus buat saya sendiri. Tapi kalau untuk talent yang lain jangan gitu. Itu untuk pribadi coba-coba ya. Tapi buat yang iya betul lah. Jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Oke deh. Katanya bakal ada 7 lagu yang akan dikeluarkan lagi ya bulan depan ya, Bang Iwan ya. Iya, ada 7 bulan depan. Nah, kalau yang 1 kali seminggu itu. Oke. Nah, itu selain Bang Iwan ada talent-talent yang lainnya juga atau gimana? Ya, saya ada 2 lagu, kemudian ada Vendro Eno ya, Vendro Eno yang sebelumnya nyanyi di channel juga, ada Vendro, kemudian ada juga Alvelisa nanti
intinya ada satu lagi talent baru, tapi itu memang sebenarnya belum dubbing sebenarnya ya, tinggal produksi. Tapi insya Allah dia bersetuju. Nanti juga itu dari mahasiswa keperawatan. Nah, itu dia. Saya sebenarnya lebih suka talent saya itu mahasiswa keperawatan ya, karena apa? Lebih mudah untuk mengatur jadwalnya itu ya, karena dia mahasiswa pasti pagi aja terus gitu kan. Tapi kalau kita yang sudah bekerja ini sebenarnya sulit juga sebenarnya, tapi kalau saya sendiri intinya saya menentukan jadwal itu makanya saya bisa. Tapi kalau untuk di rumah sakit lain misalnya kan, itu kadang kita sulit juga, ya nggak kecocokan jadwal sih. Kadang kita bisa sekarang timnya dianya sendiri nggak bisa itu kan, kadang dianya bisa tapi tim kita nggak bisa gitu. Itulah kenapa alasannya lebih suka yang mahasiswa ya, mahasiswa keperawatan. Ya sebenarnya, ya karena lebih fleksibel mungkin ya. Ya, karena lebih fleksibel jadwalnya. Aku pikir karena lebih muda tadi kan, tapi bukan keren. Salah satunya mungkin juga ya, lebih fresh juga ya. Lebih enak. Karena kita tidak, ya karena kita kan tidak munafik juga ya. Intinya kalau di era digital sekarang ini, orang semua pasti udah punya channel YouTube ya, langsung lihat di handphone. Pasti dia kalau lihat yang segar-segar pasti agak lama dia nonton. Itu aja sih. Aduh, bener juga sih, ada benernya itu ya. Privilege ini ya, privilege dari ke apa ya, bentuk fisik kamu tuh bisa berdampak. Ya betul. Oke, tapi ada talent-talent lain juga ya yang dipersiapkan ya. Tapi rencananya dari Fon Musik sendiri apa sih, Bang Iwan? Oh, ke depan sih rencana Fon Musik itu kita sekarang sudah mulai bikin video ya, bikin studio ya, studio recording. Jadi kita udah mulai sih berangsur-angsur membeli alat satu persatu. Jadi kita besok rekaman diusahakan tidak pakai pihak ketiga lagi. Kenapa? Kalau kita pakai pihak ketiga, yaitu tadi ya, kita ngikut jadwal mereka ya. Kadang-kadang kita di jadwal kita nggak bisa, dia bisa, kita nggak bisa, kita bisa, dia nggak bisa. Jadi ya depan kita tetap harus punya studio recording sendiri gitu ya. Itu sudah mulai kita angsur, mungkin nanti beralamat di Kuranji itu daerahnya nanti, itu di rumah saya sendiri. Oke, jadi sekarang nih jangka pendek itu sebenarnya ya rencana. Oke, jangka pendek ya. Akan ada studio lebih asik tuh. Jadi kayaknya bakal banyak juga tuh anak-anak keperawatan yang bakal yang bakal main-main ke situ tuh kayaknya. Jadi bukan untuk umum aja, Bang Iwan. Lumayan. Yeah. Cuan is number one kan. Nanti duit masuknya lumayan tuh. Iya. Nanti ke depan juga kita akan karena kita sudah berbadan hukum ya, di Badan Hukum PT ya, perusahaan perseroan terbatas. Kita mungkin akan jadikan publisher musik ya. Tapi itu memang sebenarnya kalau dilihat-lihat publisher yang sudah ada tidak segampang itu sebenarnya, tidak segampang itu untuk menjadi publisher musik, karena memang harus dilalui dulu. Kalau saya tanya-tanya sama teman-teman publisher yang lainnya, butuh waktu ya, intinya butuh waktu, tidak segampang membalikan telapak tangan. Tapi ke depan tetap kita akan menjadi publisher yang dimana kita akan mendistribusikan karya-karya teman-teman kita di label kita ini. Karena kalau dibilang Foni bisa dibilang label, tapi kalau dibilang label sekarang terlalu dini ya gitu. Karena untuk sebuah label itu butuh waktu sekian itu untuk bisa dikatakan sebuah label itu. Karena harus banyak dulu yang macam lah itu isinya nanti. Iya, jadi menunggu prosesnya aja gitu ya Bang ya, sampai bisa jadi. Ya, proses gitu. Sampai bisa menjadi satu publishing musik sendiri. Waduh, kan keren ya Sahabat Upscape ya. Ya, karena identik dengan yang serius-serius aja, kerja di rumah sakit, sibuk lah gini-gini, harus ngisi status, harus gini-gini. Wah, tapi ternyata ada sisi lainnya juga dari keperawatan yang bisa fun gitu ya Bang ya, yang bisa chills nih, yang bisa betul. Yang suka musik. Waduh, keren banget sih. Tapi jujur ya, Sahabat Upscape ya, keperawatan juga ya. Kita melihat banyak teman-teman yang sebenarnya berbakat gitu, banyak banget yang berbakat, yang nggak kalah lah sama bakat yang banyak sekarang gitu loh. Tapi mungkin memang PD-nya aja yang kurang gitu ya Bang ya. Memang PD anak perawatan aja yang kurang berarti gitu ya Bang ya. Ya, betul, rata-rata saya temukan seperti itu sih. Ya, tapi karena jauh sebelum Fon berdiri itu kan sebenarnya cikal bakal Fon berdiri itu
Itu asalnya mula dari apa namanya, dari kita dulu PPNI Kota Padang garap film ya, film movie lah namanya, movie ya, film bahasa Minangnya film ya, bahasa Jawanya movie ya. Itu kita garap di tahun 2018 dulu sama PPNI Kota Padang ya. Di situ timnya kebetulan kita aja itu. Jadi yang PON ini sebenarnya tim itu juga sebenarnya. Oke. Sempat terputus ya karena jaringan ya Bang ya. Iya, sempat terputus ya jaringan. Biasalah kalau di dunia online memang sering seperti itu. Iya, benar-benar. Nah, tadi Bang Iwan sempat menyinggung juga soal ini ya, soal apa? Film ya, pernah diproduksi sama PPN gitu ya. Iya, kalau nggak salah aku pernah posternya di kampus. Judul filmnya apa sih waktu itu, Bang? Oh, filmnya Embun Gurun Pasir Demopi. Ya, Embun Gurun Pasir waktu itu, yang menceritakan tentang juga gitu ya Bang ya? Ya, itu menceritakan kisah seorang perawat sih, dengan dibumbui kisah cinta dan segala macam di dalamnya. Itu kita awal produksi 99% itu perawat semuanya, pemain, talent dan kru. Kecuali satu sutradara yang nggak kita apa. Karena di bidang kita kan belum ada, tapi saya belajar di situ di dalam. Oke. Kecuali sutradara aja yang enggak ya? Iya, betul. Semuanya. Karena dulu sempat ada audisinya nggak sih, Bang? Oke, di film Embun Gurun Pasir sempat ada audisi, kita untuk cari talent, kita buka castingnya. Alhamdulillah kita sebenarnya buka buat perawat, tapi di luar perawat juga ikut gitu kan. Nah, itulah antusiasme ya, untuk intinya orang itu sebenarnya peduli sebenarnya dengan seni ya, cuman mungkin bagi mereka itu nggak ada lahan mungkin yang bisa diikuti gitu. Kalau saya itu sih, kalau kita bisa membuka lahan sama-sama menguntungkan sih nggak masalah. Oke, jadi casting lumayan banyak yang ikut, itu ada sekitar 300 orang tuh yang ikut untuk casting kemarin. Ya, lumayan tuh sahabat Upscape. Jadi pernah waktu itu tuh, teman-teman aku bilang, ada casting film nih, ikutan yuk gitu. Tapi semuanya ciut, termasuk aku, nggak ada yang mau ikutan, nggak pede dong. Iya. Tapi dari situ awalnya dan sampai sekarang punya PT berarti ya Bang ya, udah PT. Iya, badan usahanya berbentuk perseroan terbatas. Luar biasa banget nih sahabat Upscape, karena kita nggak pernah nyangka gitu kan. Karena yang dilihat orang awam, keperawatan itu ya berhubungan dengan rumah sakit, berhubungan pekerjaan rumah sakit lah, info segala macam gitu ya. Tapi ternyata di sisi lain perawat itu juga punya punya chills-nya sendiri, punya time-nya sendiri juga, punya bakat tersendiri juga. Seni itu tidak hanya milik anak seni aja ternyata, semua orang punya gitu ya Bang ya. Oke deh. Dan dan di perawat pun sebenarnya harus tinggi tingkat seninya ya. Seninya harus tinggi dan kreatifnya juga harus tinggi dalam melayani pasien itu. Iya, benar. Jadi nih, sekarang aku kuliahnya keperawatan, tapi sekarang aku bekerja sebagai penyiar radio, sahabat Upscape. Itu ada unsur belajar di keperawatannya, ya nggak sih? Kita belajar komunikasi terapeutik. Kita belajar cara berkomunikasi dengan orang lain, dengan pasien pastinya gitu. Jadi ada ininya sendiri ya Bang ya, sebenarnya materi-materi di keperawatan itu bisa merembes kemana-mana sebenarnya. Iya, sama kita bisa adopt ya, intinya kita tiru, amati, dan modifikasi. Nah, di poin modifikasi inilah kita bisa kreativitaskan lagi. Nah, itu dia sahabat Upscape. Jadi nih untuk kamu, jangan ngerasa kayak, wah keperawatan mah serius aja nih, ternyata tidak seserius itu juga. Kita juga bisa senang-senang gitu ya Bang ya. Iya, betul. Oke deh. Tapi ini sahabat Upscape ya, kita nggak berasa ya kalau cerita itu emang suka lama aja nih, suka lupa waktu ya. Tapi sebelum kita akhiri nih perbincangan kita barengan sama Bang Iwan kali ini, boleh dong Bang dikasih motivasi sedikit untuk teman-teman kita di keperawatan yang mungkin masih ngerasa kalau keperawatan tuh serius banget, masih kayak
wah nggak ada waktu untuk seneng-seneng deh, boleh dikasih motivasinya sedikit nih biar tambah fun gitu. Intinya kita sebagai perawat salah satunya harus kreatif ya. Ada yang bilang tidak bisa, jangan dulu ya. Intinya saya sendiri, saya bekerja shift-shiftan. Saya aktif di PPNI Kota Padang, saya aktif di Himpunan Perawat Gawat Darurat Sumatera Barat, dan saya aktif di organisasi seni lainnya. Saya juga aktif di organisasi di daerah di kampung saya. Intinya kita bisa membangun itu bisa. Nyatanya saya sudah buktikan itu ya. Yang dibilang itu nggak bisa, intinya harus kreatif mungkin, tapi jangan mengganggu profesi utama. Itu aja sih ini. Oke, apapun yang kamu lakukan boleh nih sahabat Upscape, tapi jangan mengganggu profesi utama kamu sebagai perawat. Harus tetap bisa mengutamakan ya, atau memprioritaskan pekerjaan kamu sebagai perawat, itu dia intinya. Oke deh, dan untuk kamu nih sahabat Upscape yang mungkin berbakat ya Bang ya, yang bakat bisa nyanyi, boleh deh langsung di komen di bawah ini, atau juga bisa langsung hubungi via Found Kreatif Musik ya. Ya. Bisa dicek aja langsung di YouTube-nya ya Bang ya. Apa sih Bang nama YouTube channelnya? Ya. Found Kreatif Musik, kita kontak person semuanya ada. Oke, bisa langsung dicek di YouTube channelnya nih sahabat Upscape. Oke deh, thank you Bang Iwan sudah mau bercerita-cerita barengan sama kita hari ini. Udah ngasih sisi lain juga dari dunia keperawatan yang belum kita tahu nih sahabat Upscape. Sukses terus untuk semoga banyak talent-talent dari keperawatan yang mampu mengembangkan bakatnya bersama Found Musik. Oke, amin. Oke deh sahabat Upscape, kayaknya cukup sampai di sini dulu deh Ade Stok untuk edisi kali ini. Tapi kamu jangan lupa untuk subscribe, comment, and share video ini. Dan juga lihat deh video-video lainnya di YouTube channel Upscape karena banyak banget manfaatnya. So, see you and bye-bye.